Ahem, terjebak rasa. Astaga. Baru mau mulai. Kenapa aku seneng banget loh pakai kartu ini. I don't know why, tapi kartu ini tuh nyaman. Pas banget di hati aku. Ya, aku masih belum menggunakan hasil dari YouTube aku ya untuk diambil gitu ya untuk sesuatu gitu. Karena emang pengen punya cita-cita ya membeli kartu yang banyak sekali, kartu-kartu yang bagus gitu ya. Dan punya tempat yang enak, makanya nggak aku ambil loh. Aku punya YouTube kan udah lama nih, hampir 3 tahunan atau 4 tahunan lebih, tapi aku baru pakai untuk readingan ini dari bulan April 2023 mulainya ya. Terus nggak tahu tiba-tiba dapet surprise gitu ya, aku dapet banyak subscriber, jadi ya udah, itu mungkin jalan Tuhan ya, dan aku sabar-sabarin gitu. Sabar-sabarin walaupun ya nggak semua rezeki kita sama dengan orang lain ya, mungkin yang lain lebih cantik, lebih enak, tapi kita selalu bersyukur dengan apa yang kita usahakan supaya kita terus semangat. Dan ini dia perasaan seseorang yang saat ini terjebak rasa pada kamu. Seperti apa? Kita lihat ya. Terjebak rasanya rasa apa nih? Rasa cinta, rasa menyesal, apa rasa takut ya? Kita lihat. Seseorang yang berdealing dengan kamu. Ada Queen of Wands, Three of Wands, Ten of Cups, Eight of Swords, dan ada The Justice. Kartu terakhir ada Six of Swords. Jangan deh, jangan terakhir ya, lagi ya. Lalu ada The Death, Three of Cups, Knight of Cups. Oh, udah segitu ya. Kenapa? Nggak tahu, tapi aku diminta suruh ambil kartunya genap gitu ya. Tadi aku mau ambil ganjil gitu 7, tapi ya namanya juga hati ya bicara, kita kan harus selalu dengerin. Siapa tahu ada keuntungan, ada keberuntungan. Button of the deck-nya guys, di sini ada Nine of Pentacles. Seseorang ini terjebak rasa cinta, terjebak rasa sayang, terjebak kenyamanan dengan kamu. Asik. Kita telusuri seperti apa ya diri dia saat ini ya. Kayaknya enak deh nih bacanya. Kartunya lumayan mantep ya. Queen of Swords. Orangnya jutek ya. Orangnya so iye. Ya, menyombongkan diri atau dia itu selalu terlihat nampak luar ya. Sun, Moon, nah apalagi tuh teman-teman. Rising ya, Mars, Mercury, Jupiter. Ini juga mengartikan sesuatu pada seseorang gitu. Nih aku kasih tahu ya teman-teman, arti tentang yang aku ucapin tadi. Sebentar ya, ada something yang terjatuh. Jadi teman-teman semuanya, sun itu basic ya, basicnya kamu tuh ya, itu sun. Basicnya kamu tuh apa? Moon itu inner yang ada dalam kamu ya. Terus rising itu publiknya kamu di luar, orang melihat kamu gitu ya. Ini risingnya Leo. Jadi orang kalau ngeliat kamu tuh seperti apa, kuat, gagah, mempesona, seksi, menggairahkan, semangat, energik, sombong, jutek, sok bisa, sok pinter. Nah Leo ya, tapi memang Leo itu wow. Apa ya, zodiak yang paling populer ya. Dia punya fisik, punya paras yang menawan, sederhana tapi bikin bergetar jiwa gitu. Kok bisa sih? Ya bener ini mah, aku nggak bohong. Walaupun orangnya sederhana, hitam, atau misalkan dia ya kulit ya, maaf ya, ini mah bukannya aku mau ini ya, mau ngomongin
body shaming, bukan, tapi sederhananya dia aja gitu, nggak sampai level yang cakep gitu ya, ganteng, itu udah kecarian banyak orang, banyak peminatnya, banyak yang ngefans gitu ya. Kulit yang seperti itu eksotik, malah dia punya karisma, pesona yang berbeda dengan lainnya. Nah, kalau Venus itu biasanya tentang relationship ya, kamu Venusnya di mana tuh, cocoknya sama zodiak itu, kamu nyambung sama dia, seperti itu ya. Cari yang seperti itu, makanya harus tahu birth chart-nya. Aku nggak menyesatkan kan, tapi itu adalah satu jalan menuju kamu ke puncak pernikahan yang bahagia. Walaupun memang setiap manusia ini udah ada teken kontrak ya sama semesta saat dilahirkan, persetujuannya apa aja yang kita dapetin dalam kontrak ya. Kita akan mendapatkan banyak pengajaran, pelajaran, diambil hikmahnya. Bukan berarti kita memang sekonyong-konyong dihidupkan untuk mendapatkan penderitaan. Tapi kalau kita memang nggak hati-hati, memang ya selalu kena resiko, kena hanteman gitu. Yang hati-hati aja tetap kok kena, karena sudah takdir, dia harus berjumpa dengan takdirnya, maka dia akan dipertemukan gitu, walaupun ngumpet sampai ke ujung ke lubang semut, tetap aja ya kalau sudah jadi takdirmu, kamu harus merasakan hal itu gitu ya. Untuk mencegah rasa sakitnya, untuk mencegah dampaknya, mempererat diri dengan semesta ya, apalagi bisa selalu berpikir melindungi diri dengan cara apa, jaga ucapan, jangan suka nyenggol ya. Ya marah kita lihat dulu kesalahannya dia di mana gitu ya. Kurang suka ya kita ngomongnya baik-baik aja gitu. Kemas dengan bahasa yang baik, jangan seperti seseorang yang saat ini lagi tenar nih ngomongin soal bola ya. Itu sebetulnya waduh, kalau mau dilihat ya mungkin terlihat secara 3D gitu kan. Dia nampaknya baik-baik saja tapi mentalnya nggak ada yang tahu, Bung, ya. Nggak ada yang tahu manusia tuh. Mungkin dia banyak kegelisahan, kena wabah gelisah ya. Coba ngeri nggak? Tapi ya namanya Tuhan ya, semesta itu maha sempurna menciptakan kita sebagai manusia ya. Kita dikemas dengan sedemikian rupa. Kita dikenalkan dengan namanya Sun, Moon, Rising, Venus, Merkuri, Saturnus, Jupiter, Neptune, Uranus, Pluto, dan Lilith. Itu berpengaruh gitu. Makanya kalian suka lihat kan, Sun kamu di mana, Moon kamu di mana, basic kamu apa, innernya kamu apa. Nah, terus kalau nampak dari luar, risingnya, seperti itu, oke. Ini, aku bilang ini rising aja ya, bukan zodiak ya. Jadi terlihat di muka umum, publik, oke. Ini Leo, orangnya gagah, cantik, menawan, mempesona, dan bisa menaklukkan tanpa basa-basi, tanpa ngerayu. Asik, cuman lirikan mata ya udah tergoda orang ya. Oke, seseorang ini terjebak rasa kepadamu, seseorang yang sangat keras hati guys ya. Dia selalu membangga-banggakan dirinya, menganggap dirinya paling fashionable, paling bagus di antara manusia lainnya ya. Ternyata kamu bisa menaklukkan perasaan dia, ternyata kamu adalah satu-satunya manusia, satu-satunya orang ya yang diberikan kekuatan sama semesta bisa membuat dia tergila-gila sama kamu. Kenapa? Kamu sudah membangkitkan power kegairahannya dia. Ini Leo itu termasuknya itu ya, gairah Scorpio ya, Aries, Sagittarius mungkin aku nggak tahu ya, tapi kalau menurut aku kan dia lebih kayak bermain-main ya. Kayak nggak nikmatin nggak sih? Ya kalau si Leo ini udah jelas ya, siapapun mungkin udah ngerti, udah tahu ya. Kita sudah sering lihat tuh dari PT-PT-nya para konten kreator ya. Dan itu bener emang adanya seperti itu ya. Dan dia ini sangat kayak terjebak sama kamu nih. Entah karena apa, tapi yang aku lihat dia tergoda secara energi di dalam jiwanya ya. Seperti kayak, aduh kayak pernah kenal ya dulu tuh kapan ketemu ya. Kayak pernah punya hubungan, kok kayak inget gitu ya masa-masa dimana, tapi nggak inget nama gitu ya, nggak inget lokasi, tapi kok kayak berasa deket. Dan itu yang membuat dia ada rasa
ingin mengenal kamu. Penasaran, seseorang yang jutek keras hati ini terjebak sama kamu, udah mulai nih penasaran, tapi nggak ketahuan, diam-diam menyembunyikan perasaannya, mencari tahu tentang diri kamu ya. Akhirnya dia mulai menyusun sebuah rencana, menyusun sebuah strategi ya. Ditelusuri nih, ternyata kamu orang jauh, kamu orang yang sulit banget mungkin diapelin tiap minggu. Nah, kan ujiannya mulai menghadang dia. Orang ini termasuknya power energy sih ya, dan dia juga punya percaya diri yang cukup tinggi, bahkan dia ini orang yang suka sekali dengan tantangan. Ini Aries ya, dia sangat, tidak tidak me apa ya, tidak takut dengan rintangan yang ada atau mungkin sudah diberikan gambaran langkah ke depannya, menjalin hubungan dengan orang yang LDR akan seperti A, B, C, D, dia nggak takut. Justru dia mencari cara gimana nih ya bisa ngedapetin kamu. Sebetulnya memang ada beberapa yang sedang deket sama dia nih, yang mungkin juga orang tersebut jatuh hati pada orang ini, tetapi dia kayak udah terpesona ke kamu, udah terjebak rasa ke kamu. Ditelusuri ternyata kamu orang jauh, tapi dia nggak menyurutkan inginnya, harapannya untuk mendekat kepada kamu. Nah, oke, ditelusuri lagi tuh, sering dibayangin, berhayal ya. Mulai kenal, mulai deket, terus kok nyambung, kok enak ya, ini Gemini ya. Kok rasanya nyaman ya ngobrolnya ya, kok asik berbagi cerita, kok pinter banget ya kamu ini. Enak diajak ngobrol A, B, C, D, nyambung, tahu semuanya, perhatian, terus juga tidak apa ya, tidak terlalu agresif, nggak agresif lah ya, kalem gitu, tapi memikat dia, mempesona dia, seperti pernah dulu kenal, ada rasa kenyamanan, kayak langsung akrab sama kamu ya. Dan di sini dia mulai memikirkan sesuatu hal ke masa depan, ya baru mulai ini tapi udah mikirin punya anak, punya pernikahan lah, punya anak gitu ya, ada hubungan yang bahagia di masa depan, harapannya seperti itu. Nah ya, lalu adalah kondisi di mana mungkin dalam percakapan, "Aduh bisa nggak ya bersatu, aku kerjanya jauh nih, apa nanti keluar?" Bisa aja seperti itu ya, ini ada Ten of Cups menggambarkan bahwa suasana hati dia itu sebetulnya dia mampu melakukan sesuatu di dalam hubungan ini, dan dia juga bisa memprediksi kalau dia menjalankan sesuatu ini bisa akan berakibat ini ya, bisa akan jalannya positif ke depannya, banyak keuntungan sama dia. Ini dia udah tahu, udah bisa memprediksi ya 1, 2, 3 langkah yang akan dia jalani dalam hubungan ini. Bahagia gitu, bahagia. Atau mungkin teman-teman semuanya ini mungkin kabarnya jelek ya, kabarnya jelek nih ya. Kalau ada kartu ini, ini kartu udah punya pasangan. Ya tapi bisa juga belum ya teman-teman ya, jangan terlalu terfokus ke pembacaan yang aku bilang ini. Tapi aku merasanya dia udah punya pasangan nih, mungkin udah punya anak 2 gitu ya. Ya, tapi dia naksir kamu gitu loh. Ya, selama ini mungkin dia adalah seorang yang selalu menggembar-gemborkan tentang kesetiaan kepada pasangan. Dilarang A, B, C, D pada pasangan Anda. Ya, situasi apa yang akan dialami saat Anda mulai eh tidak fokus dalam sebuah hubungan. Tetapi ternyata Tuhan memberikan sebuah ujian datang blek gitu nih. Bukan cuman kamu loh yang suka sama dia, ada lagi. Mungkin juga dia udah melakukan pendekatan tapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kok bisa sih Nyimas Mada kayak begitu? Ya, ini kan prediksi dalam sebuah pembacaan ya. Bisa resonate, bisa enggak. General reading ya teman-teman semuanya tercinta. Bisa juga ini vice versa ya. Jadi mungkin teman-teman yang enggak resonate ya abaikan aja, ambil yang baiknya, buang yang tidak sesuai dengan Anda. Di sini aku lihat
Dia punya sebuah komitmen, dia langsung komitmen loh, masih baru juga, dekat sama kamu. Emang betul-betul punya keseriusan sama kamu, pingin memiliki sebuah hubungan keluarga dengan kamu, merencanakan anaknya segini, segitu, gitu ya. Cowok, cewek, udah di-planning gitu. Karena apa? Kebahagiaan yang dirasakan ini sampai mungkin udah nyampe puncaknya, udah nyampe tingkat tertinggi. Jadi dia udah nggak mikir akan ada halangan apa, akan ada godaan apa, dia selalu, apa ya, punya keyakinan bahwa ya kamu doang bakalan dia nikahin gitu, nggak akan ada lagi kok gitu ya, nggak akan dia itu mungkin tergoda ataupun ujian bisalah dia lewati. Ini sebuah harapannya dia di balik, apa ya, mungkin yang dia ketahui dari banyak cerita orang, dia tuh mengabaikan gitu ya, mengabaikan hal-hal yang dialami orang lain ataupun mungkin di keluarganya ada yang mengalami seperti itu. Karena dia keyakinannya bahwa dia tidak akan memiliki perjalanan yang sama. Pada akhirnya apa? Ini kan dia mengarah ke sana ya kan. Berarti dia tahu tapi dia abai gitu. Dia tahu kondisi dia atau kondisi kamu, bisa jadi dia bujang, kamu yang sudah punya pasangan. Udah tahu nih kondisinya kamu seperti itu, tapi sudah kadung terpesona, terjebak rasa cinta sama kamu. Pada akhirnya sulit melepas, walaupun dia tahu nih, ya waduh ujiannya nggak main-main, berat nih. Apalagi mungkin kalau sudah dikaruniai seorang anak atau 2 orang anak atau lebih, itu kan juga membuat, apa ya, seperti stres gitu memikirkan sebuah, kebenarannya. Nah, bisa terlihat langsung atau bisa juga 10 bulan kamu mengalami hubungan atau lebih dari 10 bulan menjalin hubungan baru diketahui keaslian, kebenaran pada diri kalian masing-masing. Tapi energi dia nih, memang dia punya komitmen, adanya keseriusan di dalam hubungan ini. Ya, dia yakin bahwa mungkin walaupun di sini ada kamu jaraknya jauh atau LDR, dia mampu membahagiakan kamu meskipun dia saat ini juga sebetulnya memang dalam hidup yang sudah bahagia, ya. Dan kulihat di sini teman-teman secara energi seseorang ini terjebak. Waduh, ya, dia bingung juga di sini karena dia sudah punya komitmen atau kamu yang sudah punya pasangan, ya. Gimana nih lepasnya? Susah banget ya. Udah tahu kenyataan yang ada dia nggak mau tahu gitu. Udah ngerti, udah lihat, udah denger nggak mau tahu. Tutup kuping, tutup mata. Yang penting rasanya dia, raganya kamu bisa dia miliki, perasaan kamu bisa dia miliki. Dia cuman pingin kamu di sini. Gitu loh ya. Dia udah nggak ada energi lagi untuk eh apa ya, menyudahi perasaannya ini. Itu udah kadung jatuh cinta, guys. Gak bisa lepas nih Mas Mada. Serius, gak bisa ini. Ini selalu terbawa hayalannya. Karena memang udah segitu kencengnya keinginan dia tuh ke kamu. Pengen ngejar kamu. Pada kenyataannya udah lihat tuh. Udah tahu mungkin selama berbulan-bulan menjalin hubungan ya. Atau mungkin lebih dari 1-2 tahun jalin hubungan. Langsung ketahuan gitu. Ya, 18 bulan mungkin baru ngerti, baru terlihat. Udah cinta banget, cinta mati dianya. Nggak bisa dia ngelihat kenyataan yang ada, pokoknya yang penting kamu jadi pacarnya dia. Kamu bakal nikah sama dia. Udah itu aja intinya dia pengennya begitu. Terjebak, dia bingung sebetulnya teman-teman. Ya, dia takut, ada takut tentang prahara yang akan dia hadapi gitu ya ke depannya. Jadi dia di sini cuman lemas gitu ya, tidak bertenaga guys ya setelah tahu, setelah mengetahui kebenaran gitu ya, dan dia di sini harus mengambil pilihan, mengambil tindakan. Diem aja dia tersiksa, enggak ya kan? Terus dia bertindak pun mungkin aja jalannya akan merugikan dia, akan membuat dia sedih gitu, menderita, anxiety ya, depresi. DND juga bisa jadi ya. Apa, nggak bisa ngapa-ngapain, pada akhirnya sulit untuk menyembuhkan perasaannya. Dalam banget nih, langsung langsung naksir, langsung suka sama kamu tuh, waduh kebangetan, nggak bisa dibilang enggak gitu. Ya, udah mengetahui nih
ya. Dia sudah mengantongi banyak bukti, begitu juga mungkin dia tahu dari kamu langsung atau kamu tahu dari dia langsung. Bingung harus bagaimana, ya. Pada akhirnya apa? Hubungan ini jalan ya Mas Mada, jalan hubungannya. Dan barulah menemukan banyak, eee, masalah gitu. Udah tuh, gara-gara udah seperti itu ketahuan, baru banyak konflik dalam komunikasi. Ada kecemburuan, ada kecurigaan, ada hal-hal yang menganggap dirinya ini tidak istimewa, ya. Merasa diacuhkan, merasa tidak dipertimbangkan gitu, langsung dilepas aja gitu ya seenaknya, nggak mau loh dia digituin, nggak mau dia walaupun tahu gitu kamu ya seperti itu nyatanya atau dia kebalikannya. Di sini dia masih masih ngejalanin hubungan itu, dapat berjalan Mas Mada, jalan antara kamu sama dia jalan, tapi uring-uringan. Sick of word, terjebak rasa sama kamu uring-uringan, gak mau ditinggal. Akhirnya apa? Dia yang ngejauh, jaga jarak sama kamu. Tetep aja gak bisa membuat diri dia tenang, plong, pikiran, sedih, melamun, ya. Banyak menelusuri jalan, tempat, kemanapun pergi, keinget kamu. Segala sesuatu yang mungkin dia sentuh kok rasanya kayak bareng sama kamu gitu. Mungkin ke tempat ini, ke tempat itu kok ngerasa energinya kok ngikut terus. Susah sembuhnya guys. Dia ini pingin sembuh sebetulnya, pingin keluar dari jebakan yang dia rasa sendiri, dia sendiri yang ngelakuin, dia sendiri yang ngerasa sulit buat melepas kamu. Perhitungan, sudah perhitungan teman-teman di sini, ya. Dia atau kamu jadi tahu, oh pantesan selama ini ngejalin hubungan banyak perhitungannya, oh pantesan selama ini begini begitu, tahu kan jadinya setelah dicocok-cocokin, cocokologi ya. Ngerti deh semuanya apa yang udah terjadi dari A sampai Z, ternyata oh udah punya keturunan, oh begini, oh begitu, tapi kok wajahnya baby face ya, kok tubuhnya nggak kelihatan ya seperti udah nikah, ngerasanya kok kayak single parent atau bujang tapi yang matang gitu ya, yang terlihat dewasa gitu. Waduh, nggak bisa dia. Tapi dia juga tidak bisa bergerak maju ke kamu. Kenapa? Sulit untuk memiliki kamu seutuhnya. Dia pergi ninggalin kamu, kamunya yang nyari dia. Nih, Six of Swords. Ya, kamu mungkin juga mungkin gini, bisa kebalikannya teman-teman yang jauh dari ngejauhin dia, tapi dianya ngintil, ngejar mulu. Ya, terus kamunya sering ngambek, ngedumel, terus ngediemin, nyuekin, marah, atau mungkin lebih bijaksananya memberikan arahan, memberikan petunjuk supaya dia jalan ke arah yang benar gitu ya. Tetapi justru malah bikin dia nyaman dengan kata-kata kamu, dengan sikap kamu. Dia merasa kamu dewasa, dia merasa kamu ngerti hukum, ngerti ya tentang hukum A, B, C, D, paham. Jadi dia ngerasa, wah ini loh, tambah aja dia suka, tambah susah ngelepasin kamu. Kamunya mungkin udah stop. Ya, ya. Atau bisa jadi dianya udah stop, tapi energinya kamu masih kayak terus memperhatikan dia, memanjakan dia. Jadi nggak bisa gitu kamu full 100% ninggalin dia. Bakal berakhir nggak sih Mas Mada? Enggak, masih ada komunikasi, ngadat gitu ya. Ini sih kalau aku lihat breaknya paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ntar nyambung lagi, ngobrol lagi, komunikasi lagi. Ya, dan di sini ada the death, energinya emosi ya, emosi banget. Berharap ya sama kamu, tolong sih jangan tinggalin aku ya. Aku udah tahu gitu kamu sudah bahagia, aku tahu gitu, tapi aku nyaman sama kamu, asik ya. Sudah nyaman,
sudah tidak memikirkan lagi mungkin tuntutan dari kamu, dia sudah memiliki banyak, kemapanan dalam kehidupan dunianya, entah materi ya yang membuat dia tuh pede, gagah, terus percaya diri, atau mungkin memang orang ini, karakter yang spiritualnya tinggi, jadi dia mampu, melihat ya jalan keluar gitu. Dia memohon nih sama kamu untuk tidak meninggalkan dia, jalani aja gitu. Ya sudahlah, yang sudah tahu ya sudah, hapus gitu, jangan dibuat sebagai sebuah permasalahan, penyakit gitu ya, mendatangkan maksudnya menceritakan yang sudah diketahui, sering diulas, sering omongin terus, diminta diceritain terus, pada akhirnya akan masalah, akan jadi penyakit di hubungan kalian. Dia minta udahlah, udahlah selesai gitu, cukup tahu ya sudah gitu, jalanin. Jadilah versi yang terbaik, yang baru gitu loh ya. Mungkin kamu diminta begini, kamu udah tahu nih dia seperti apa posisinya. Jadi kamu tuh, memposisikan kamu seperti apa yang saat ini dia sudah ketahui, seperti kamu sudah ketahui tentang dia. Jadi kamu posisikan diri kamu di situ, gitu. Kamu harus sabarkah? Kamu harus memaklumikah? Atau seperti yang dia inginkan? Nih dia mungkin ngomong gitu, jangan tinggalin dia. Posisikan dirimu senyaman mungkin, tapi jangan tinggalin dia. Dia mohon banget di sini. Ya, mungkin kamu di sini tegas, galak, nuntut apa A B C D, sakit hati ya, udah campur aduk, benci sekali sama dia, tapi dia memohon membuka hati lagi kamu ya, dengan versi dia yang sekarang kamu tahu. Dia minta kamu tidak meninggalkan dia. Di sini juga ada Three of Cups. Dia ngajak kamu buat ketemu ya, membicarakan langsung lah. Kamu mungkin by phone itu riweuh ya, banyak mendatangkan permasalahan, terus konflik perselisihan, nggak nyambung kalau ngobrol gitu ya. Dia pingin ketemu, dan mungkin dari teman-teman di sini sudah beberapa kali ketemu, walaupun jauh jaraknya ya, sudah beberapa kali jumpa. Akhirnya apa? Ada kebahagiaan kan saat udah ketemu. Itu yang dia rasakan juga. Dia candu dengan hal ini. Dia memang betul-betul terjebak gitu, terjebak rasa yang dalam sama kamu. Dan dia nggak peduli dengan kenyataan yang ada. Pada akhirnya apa? Ini kan kartu yang mengidentifikasikan bahwa ada pihak ketiga. Artinya bisa jadi dia orang ketigamu atau kamu yang sebaliknya seperti itu. Ini minta maaf banget, disclaimer ya teman-teman, disclaimer banget, pembacaan ini resonate atau tidaknya itu tergantung energi teman-teman ya. Disclaimer ya teman-teman ya, please tenang ya. Jangan panik dengan bacaannya. Di sini seperti itu, dia meminta untuk tetap bersama dengan dia, tetap menemani dia, tetap bergembira dengan dia, dengan sikap kamu yang sebelumnya. Jangan pernah berubah terhadap dia. Jangan pernah berubah. Jangan pernah menyudahi hubungan ini. Dia masih membutuhkan kamu. Dia masih sayang sama kamu. Dia senang. Dia bukan orang yang kuat ya dalam hal LDR, begitu juga dengan kamu. Tetapi kondisinya seperti ini, kamu diminta memposisikan diri, ini akan mampu, akan lihai dalam urusan LDR. Ini yang cocok. Dia mulai apa? Awalnya mikir, wah susah nih ketemuan malam mingguan atau apa. Tapi setelah begini tahu dia, oh udah pas nih, walaupun jauh ada celah ya, ada kebahagiaan, ada keuntungan gitu. Yang dia rasa teman-teman. Disclaimer ya. Disclaimer ini. Jadi itu yang dia rasakan. Ada keuntungan lah dari kamu berjarak dengan dia. Jadi kamu terjaga dari hal-hal negatif, dia terlindungi nama baikmu, terlindungi nasibmu, dan dia di sana menjaga kamu. Dia butuh kamu, dan dia tidak sembarangan membongkar reputasi ataupun menyia-nyiakan kamu. Nih kartunya
Three of Cups. Dia sangat bergantung banget kebahagiaannya ke kamu. Bukan karena materi ya, tapi memang kamu ini adalah sosok yang bisa membahagiakan dia gitu secara batin, jiwanya seperti itu. Kamu hadir tanpa sengaja sudah membuat jiwanya bangkit, bangun, semangat lagi. Mungkin yang awalnya dia orangnya gak ada keceriaan, monoton gitu ya. Tiba-tiba tuh bisa berubah ini ya. Jadi ini yang dia inginkan, jangan sampai hilang dari diri dia. Dia menyukai sikap dia, karakter dia ya pada saat sekarang sudah dekat, sudah kenal kamu gitu. Dia nggak mau berubah lagi ke setelan awal. Dia sangat menyenangi, sangat menikmati diri dia yang seperti itu. Ya, ini ya ada sebuah hambatan, dan hambatan ini membuat dia drop juga ya, membuat dia lemah juga fisiknya ya, tapi tidak dengan perasaannya. Dia masih tetap kok bertahan. Jangan tinggalin, jangan pernah berubah. Walau apapun yang terjadi, yakin bisa melewati gitu. Tetapi dia pun sama, dapat ujian mental. Kenapa? Kamu mungkin yang bermasalah dalam emosionalmu berubah ya. Terus pandanganmu berubah, sikapmu berubah, bicaramu berubah. Lemah nih, gairahnya turun set gitu kan. Karena kamu mungkin jadi agamis, jadi spiritualis ya. Jadi readeris, jadinya banyak menasehati dia. Banyak menunjukkan jalan kebenaran kepada dia, nggak suka. Dia nggak suka seperti itu. Tetap di jalan kamu yang dia inginkan bersama dengan dia. Jangan pernah berubah, dia nggak suka. Jangan pernah membawa hal-hal lain di dalam hubungan ini. Kamu tetap harus fokus ke dia, dia fokus ke kamu, tapi kamu sudah melemahkan semangatnya dengan kata-kata itu. Ini yang membuat dia akhirnya harus memberikan pelajaran mungkin ya. Akhirnya dia beberapa lama tidak menghubungi kamu, tidak mencari kamu. Jadi semua perkataan, perilaku ya dalam sebuah komunikasi antara kamu sama dia, terutama dari kamu, mempengaruhi bagaimana dia bereaksi kepada kamu di dalam hubungan ini. Di sini teman-teman lebih banyak memberikan nasihat, petunjuk, arahan, keluhan, baik buruknya buat teman-teman merasa sangat terganggu, terus dimanfaatkan, merasa seperti itu ya, merasa dirugikan. Akhirnya dia reaksinya sedih teman-teman, menurun gairahnya, hasratnya. Terpikir kata-kata kamu ada benarnya, tapi perasaan dia tidak bisa hilang dari kamu. Kayak ngerasa udah punya ikatan batin gitu loh. Udah pernah kenal sama kamu, terus tiba-tiba kayak, nggak mau dia teman-teman. Ya, nggak bisa, nggak mau dia seperti itu. Jangan tinggalkan aku. Sudah, kamu silahkan menjauh, tapi aku tidak bisa menjauh ya. Knight of Cups, sabar. Hubungannya panjang ya, nih, the strength. Banyak kesabaran, emosionalnya luar biasa. Dia sering marah nih karena kamu gitu, ucapannya mempengaruhi dia. Sering marah dia, terusik itunya, mentalnya. Sering kesel, ngedumel, bete ya. Kamu nggak bisa mengikuti jejaknya, kamu nggak bisa mengikuti arahnya. Dia sebel banget. Arahan yang udah dia omongin, kamu nggak pernah mengerti dengan apa yang dia inginkan. Dia nggak akan melukai kamu gitu loh. Nah ini ya, ini adalah pesannya dia. Dia tidak akan melukai kamu, tapi kamu terlalu berlebihan. Cemburunya terlalu besar. Ketakutan kamu juga terlalu banyak di sini. Ini yang membuat dia tuh, waduh, reaksinya macem-macem. Dan dia saat ini lebih emosi dari sebelumnya. Udah jutek di sini kan, so iye gitu ya, tapi dia masih bisa ramah, sayang, tapi ucapanmu, uring-uringanmu, cemburumu, curigamu, ngambekanmu merubah dia. Tidak seperti dulu. Sekarang lebih kayak cepet marahan dia, cepet ngambekan gitu ya orangnya.
Tapi dia tidak mau meninggalkan kamu, masih butuh kamu, dia butuh support dari kamu, walaupun itu cuman dibales komunikasinya aja dia udah bahagia. Dia ngerasa kamu itu bagian dari hidupnya, dari tubuhnya, dari nyawanya gitu ya. Ih, serem banget sih. Iya, ini ada hubungan apa ya, batinnya kuat banget ya, ada strength di sini. Dia mungkin kamu sabar karena kamu dikejar-kejarmu, jadi kamu masih merespon ya. Dia nggak mau, teman-teman. Hampir mungkin lebih sering ngeluarin ucapan yang sarkas ya, karena dia kesel gitu. Dan ini membuat kamu harus bersabar nanganin sikapnya, atau kebalikannya sikap teman-teman yang seperti itu. Ya, udah tahu ada pasangan, udah tahu udah punya anak, terus berjarak, kaget bukan main, bikin lemes ya kan, terus berpendapat, berpikir kebaikan-kebaikan, tapi dia tidak terima, tapi dia tidak mau ngejalanin, dia pingin kamu percaya, dia pingin kamu mengikuti apa yang menjadi petunjuknya ya, perintahnya, kamu nggak nurut, membuat dia berubah emosional, banyak marah, keras ngomongnya, mungkin juga agak udah mulai berani ngomong kasar ya. Oke, racing dari Virgo, Leo, Aries, Gemini, ada Gemini lagi ya. Terus ada Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Scorpio, dan Leo. Oke, kita lihat ya, ada inisial dari nama kamu atau doi enggak? Teman-teman semuanya mohon maaf ya untuk pembacaannya. Disclaimer pokoknya teman-teman ya. Bacaan ini bersifat general reading, tidak semua orang bisa resonate, bisa saja resonate, bisa juga enggak resonate. Bisa juga ini vice versa, kebolak-balik antara kamu yang lagi ngerasain atau dia. Ya, teman-teman semuanya tetap berpikir baik, jangan putus asa dalam sebuah harapan ya, tetap harus kuatin iman, banyak berdoa, karena itu penolong kita, bukan cuma uang. Kalau nggak pernah berdoa tuh susah loh. Susahnya gini, kita kan butuh kekuatan ya, butuh kekuatan yang di luar dari ibu bapak saudara, tapi juga yang gaib itu kan yang maha tunggal ya kan, dari dialah kita mendapatkan kekuatan. Minta dibukakan pikiran kita, minta dikuatkan hati dan jiwa kita pada kebenaran, maka akan ditunjukkan, maka akan diberikan. Jadi seperti apa penderitaan kamu tergantung bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu bertindak ya. Dari apa? Dari pengetahuan yang sudah kamu pelajari atau pengalaman yang kamu sudah lewati. Semua itu akan menyelamatkan diri kamu dari hal-hal yang negatif. Aku rasa dia memang punya keinginan buat berterus terang, untuk komitmen itu ada, dan dia berani untuk melakukannya. Tapi di diri kamu merasa sangat ketakutan karena rasa cemburumu terlalu berlebihan. Guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.